Tempe kemul adalah salah satu makanan khas Wonosobo yang kerap dihidangkan sebagai lauk nasi megono dan hidangan pagi dan sore. Tahu tempe kacang dele itu makanan utama, dimasak pakai minyak kelapa, hidangan rakyat jelate. Tahu tempe cabai rawit bikin mulut tomat kamit, nasinya panas, kecapnya manis, bibir pedas sampai ngeringin. Oh. Keberadaan tempe kemul tak lepas dari catatan di Serat Centini pada abad ke-16 di Jawa. Dalam jilid ketiga dan 12 disebutkan brambang jahe santen tempe, asem sambel letoan, dan kadele tempe serundengan. Sementara menurut sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hok Ham, keberadaan tempe berawal dari penemuan tidak disengaja masyarakat Jawa di abad ke-19 saat terjadi kesulitan pangan masa tanam paksa Belanda tahun 1830. Kata tempe juga ditemukan dalam Ensiklopedia van Nederlands Indië tahun 1922 sebagai kue yang terbuat dari kacang kedelai dan merupakan makanan rakyat atau volksvoedsel. Menurut peneliti tempe dari UGM, Mari Astuti, tempe mulai dibuat di Jawa pada abad ke-16 di Jawa Tengah. Dulunya, tempe merupakan makanan yang terbuat dari sagu, berwarna putih, dan dinamakan tumpi. Resep tempe kemul diabadikan oleh Lukas Agus Cugianto dalam buku berjudul Nostalgia Kuliner Wonosobo dari Mie Ongklok hingga Depo di halaman 10. Menurut penuturan Lukas Agus Cugianto, di tahun 50-an, tempe kemul sudah dikenal luas di Wonosobo dengan komposisi yang sama. Namun, jenis minyak yang digunakan waktu itu didominasi minyak kacang dan minyak kelapa yang lebih umum di desa-desa. Adonan tempe kemul berwarna kuning dari campuran tepung singkong basah, tepung terigu, dan dibumbui kunyit serta garam, serta ditaburi daun kucai. Dalam proses penggorengannya, adonan dibalurkan melebihi ukuran tempenya seperti lembaran selimut. Dari situlah nama tempe kemul yang berarti tempe berselimut muncul. Ada dua sentra pengrajin tempe di Wonosobo, yakni di Bumi Roso, Kecamatan Watu Malang, dan Jelamprang, Kecamatan Wonosobo. Para pengrajin tempe yang masih bertahan merupakan generasi kedua hingga ketiga yang meneruskan para pendahulunya. Salah satu pengrajin yang dikenal di Jelamprang adalah Zaini, yang kini diteruskan putrinya Zuriyah dan cucunya Freddy Kurniawan. Tempe yang diproduksi punya ciri khas dibungkus satuan dengan daun pisang dan dibentuk seperti piramid atau bucu dan khusus dibuat untuk tempe kemul dalam berbagai ukuran. Kula langsung saged nggih nganu ket kelas tunggal SD. Niku mbak niki kula dereng dangu ngerasaken mae tahun 2011. Nggih sarane penghasilan king cepet di mam lah. Oleh saniki king saged mam saniki ngeten. Penghasilan kecil. Awalnya tumbas, cuci rendam. Merendam godok, rendam melih 1 malam, terus dicuci lagi, dikukus dulu, namun dikukus langsung dirageni, ngeten, dibungkus mungkin ini pun das tempe, ditutupi gombal ngeten mbak, 1 malam, ngenjang nek pun ngeten wulune nika bukak diler. 2 hari dadi tempe. Saya membantu produksi tempe mungkin sekitar antara 15 sampai 16 tahun. Kakek saya sendiri ataupun si mbah saya sendiri yang pengrajin tempe udah sekitaran hampir 30 sampai 35 tahunan memproduksi tempe. Untuk generasi yang kedua ibu saya dari mungkin sekitar tahun 2010 sampai saat ini. Untuk perebusan pertama butuh waktu 1,5 jam, setelah itu dicuci sampai bersih lagi. Kita
hancurkan ataupun kita belah menjadi dua itu dengan cara manual. Caranya pakai diinjak-injak sampai kaki, itu sampai sedikit halus, ada yang terbelah jadi dua itu kita cuci lagi sampai bersih, setelah itu kita rebus kembali. Setelah dikukus, dicampur dengan ragi, siap dibungkus. Generasi berikutnya mungkin ada kakak saya dan juga saya sendiri. Untuk rencana mungkin akan kami teruskan. Bahan dasar utama tempe kemul lainnya adalah tepung singkong basah atau aci basah yang diproduksi secara massal maupun tradisional di Dadapan, Garut. Sejak tahun 1970, produsen tepung aci basah sudah banyak tersebar di wilayah Wonosobo. Didukung dengan melimpahnya pasokan singkong yang setiap pekannya mampu memenuhi kebutuhan produsen. Menurut pengrajin tepung aci basah, Muhlazin, sebelum ada produksi tepung secara massal, warga mengolah singkong sendiri di rumah untuk dijadikan tepung. Saderenge niku dereng lahir pun damel tahun 1975. Biyen nggih kula sadene tewul. Lebar niku njon damel pati diterusaken Kak. Hasilnya lumayan yo terus pati tekan sepriki. Ngriki kejaba Dadapan itu nggih sekitare lah. Pokoke Kecamatan Garung. Duka Gretek, duka teng pundi ngoten niku kan mlebune teng mriki. Mboten nonton apa mung boten teka ceki langsung barut mboten mau. 70. Ya. Dugi samriki nggih niku. Damele niku cimol, geblik, tempe kemul. Nek tepung kering kok gawe bangsane tempe kemul, geblik ora dadi pecah terus. Dadine tepung basah. Pembeli yang paling banyak itu Sukabumi. Lokal nggih kathah, tapi ini palingan 5 kintal, 1 ton. Karo tengah ton, nek Sukabumi kan kirimannya paling ora kan 10-an ton. Nyuwune niku sedasa dinten pindah. Nek niki lah mboten enten batase, nek butuh 5 kintal, 2 kintal, seton ngono, eceran nang kene. Jadi petos ini semacam tempe kemul tapi lebih keras ya, lebih keras dan kering ini. Untuk oleh-oleh ke luar kota ini lebih karena tahan lamanya itu ya. Kalau dulu kan tempe kemul belum sebanyak sekarang ini, sekarang kan sudah banyak penjualnya dan di mana-mana ada tempe kemul, terutama di warung-warung makan itu pasti ada tempe kemul. Itu ada tempe kemul yang khas di situ pakai tungku. Jadi dulu hampir setiap pagi saya mesti beli, apalagi kalau kedatangan tamu-tamu dari luar kota pasti kami jamu dengan tempe kemul. Kebetulan yang goreng juga orang tua pakai tungku, jadi ini rasanya sangat khas sekali. Tempe kemul ini sudah dikenal masyarakat luas sejak zaman dulu kala. Sejak tahun 70-an kita sudah mengenal tempe kemul. Kemudian Wonosobo juga terkenal dengan daerah penghasil singkong. Kemudian juga dicampur dengan bahan padi kanji dan itu diramu, ditambah dengan sayuran kucing. Kalau kita lihat ada hijau-hijaunya dan warnanya juga menarik karena ditambah dengan rempah-rempah dari kunyit. Nah, menjadi nama kemul karena ketika akan dimasukkan ke penggorengan ini dibalur dengan adonan tadi dan orang menyebutnya kayak diselimuti, maka orang Jawa menyebutnya kemul. Inilah tempe kemul. Ketika ini makanan basah, ini tidak bisa bertahan lama, tapi di dalam perkembangannya akhirnya melakukan banyak inovasi yang akhirnya menjadilah tempe petos, tempe atos. Dan hari ini baik tempe kemul yang basah maupun yang kering ini sudah menjadi ikon Wonosobo yang melengkapi semua destinasi wisata dan bisa dibawa pulang karena sudah dalam bentuk keringan.